Nah ini ketika kita berkecimpung dengan riba, itu tandanya kita sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat titik terang yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai riba. Riba sangat tinggi ancamannya di dalam Islam. Ada sebuah ayat yang jelas-jelas Allah itu melarang kita untuk melakukan praktek-praktek riba. Lebih tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 278 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah semua hal sisa-sisa yang pernah dikerjakan dari perkara riba. Kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Allah di sini langsung mengaitkan ketakwaan, keimanan dengan pembuktian berupa meninggalkan riba. Kenapa? Karena ayat ini ternyata belum selesai. Ada lanjutannya. Allah mengatakan fa illam taf'alu. Kalau kamu tidak mau mengerjakan perintah tadi, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Itu tandanya kamu sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini ancaman yang luar biasa. Karena apa? Kita saja, Indonesia saja, ketika ada ancaman-ancaman dari negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia, atau Cina saat ini yang luar biasa. Ketika ada tekanan-tekanan dari mereka saja, kita pasti pikir-pikir kalau mau berperang. Diajak berperang pasti berpikir. Mengingat kita tahu persenjataan mereka yang luar biasa. Nah ini ketika kita berkecimpung dengan riba, itu tandanya kita sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya? Karena Allah itu adalah pencipta seluruh negara-negara yang tadi kita sebutkan. Semuanya itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka dari itu, jangan sampai kita itu terjatuh, terjerumus, atau bahkan menikmati sistem riba yang ada saat ini. Dan seandainya kita sudah tahu ancaman tersebut dan kemudian kita ada perasaan ingin kembali kepada Allah, maka Allah langsung menyambutnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu sudah bertobat, maka kamu berhak atas modal atau pokok dari harta yang itu memang milikmu. Seandainya kita memang pernah melakukan peminjaman yang berbunga, maka kalau kita bertobat, kita ambil sesuai dengan angka yang menjadi pokok kita. Sisanya tidak boleh diambil. La tatlimuna wa la tutlamun. Karena di dalam Islam ada sebuah konsep yang tidak bisa disangkal, yaitu tidak boleh ada kedoliman. Agar kamu tidak mendolimi dan kamu juga tidak terdolimi. Karena apa? Ketika kita menjalankan konsep riba, pasti ada pihak-pihak yang terdolimi. Itu pasti. Maka kenapa riba sangat dilarang dalam Islam untuk menghilangkan kedoliman di atas muka bumi. Baik, kita akan masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman-ancaman atau
hadis-hadis mengenai riba yang itu sangat banyak sekali bertebaran di dalam kitab-kitab sahih. Kita mungkin tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan satu persatu pelan-pelan agar kita bisa memahaminya dengan baik sehingga memberikan sebuah gambaran agar kita ini tidak bermain-main dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Tujuannya agar tadi kita bisa bertakwa, bisa takut kepada Allah. Yang pertama adalah sebuah hadis dari Samurah bin Jundub, sahabat yang mulia. Beliau pernah menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sedang ditunjukkan mengenai bagian-bagian neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yakul ahmar misli ad-dam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami itu mendatangi sebuah sungai yang perawi mengatakan beliau itu sepertinya menjelaskan mengenai warnanya itu merah seperti darah. Wa idza fin nahrin rajulun sabihun yasbah. Kemudian Rasulullah melihat di sungai itu ada seorang laki-laki yang dia itu berenang dan terus berenang. Fa idza ala syattin nahri, ketika dia sampai ke tepi sungai, rajulun qad jama'a indahu hijaratan kasiratan. Ternyata didapati ada seorang laki-laki lain yang dia itu sudah menyusun batu-batu banyak sekali di tepi sungai yang nanti digunakan untuk melempari dia. Wa idza dzalika sabihu yasbihu ma yasbah summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayafgharu lahu. Kemudian ketika setiap orang itu menepi maka akan dilempari. Hingga akhirnya dia tidak bisa ke tepian, dia akan berlari kembali ke tengah sungai darah tadi. Kemudian setiap dia akan menepi, dia itu dilempari. Fayulki mahu hajaran fayantaliku yasbah. Karena dia tidak bisa menghampiri tepian sungai, maka dia akan kembali ke tengah. Dan dia itu dalam kondisi mulut yang terbuka, ternganga. Karena siksaan dari Allah. Kullama raja ilahi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran qala qultu lahum ma hadani qala li intalik. Kemudian setiap ia kembali mulutnya dibuka lebar akan dilempari oleh orang tadi dengan batu. Jadi dia itu menepi dengan mulut yang ternganga kemudian dilempari dengan batu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Kemudian dikatakan, pergilah kalian, pergilah. Di sini ternyata disebutkan, fa'ammar rajul alladhi ataita alaihi yasbah fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Di sini kemudian dijelaskan, adapun laki-laki tadi yang kamu lihat dia itu berenang ke sana kemari, kemudian ke tepi dengan mulut yang ternganga, kemudian dilempari batu sehingga tidak bisa menarik nafas, nggak bisa ambekan, ya, nggak bisa bernafas, kemudian balik lagi nggak bisa nepi. Nah, sesungguhnya fa innahu akilur riba. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang di dunia dulu adalah orang yang memakan riba. Ini adalah sebuah gambaran salah satu siksaan bagi orang yang di dunia dia itu berinteraksi dengan sistem riba. Jadi ternyata Allah sudah menyiapkan sebuah sungai khusus yang ternyata airnya itu merah darah, yaitu terbuat dari genangan darah. Kemudian dia akan dijeburkan di situ. Dan selamanya dia akan berenang ke sana kemari karena di tepi-tepinya ada orang yang menjaga dan akan melempari dia dengan batu setiap dia ada keinginan untuk menepi. Pernahkah kita bayangkan? Kita berenang
tanpa istirahat. Pasti kita akan terengah-engah, capek. Kemudian kita punya titik batas, nafas kita. Dan ketika kita mengambil nafas, ingin menepi, ternyata kita tidak diperbolehkan. Itu adalah siksa yang luar biasa berat dan tanpa ada ujungnya. Itu semua hanya karena apa? Karena kita di dunia menikmati sistem riba. Kita memakai riba dalam kehidupan kita. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.